Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1 mau mempresentasikan tentang perkembangbiakan apa? Tumbuhan secara generatif dan 9 bagian bunga. Jadi mereka ini akan menjelaskan untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Putri Nurhasanah dan di sebelah kanan saya Putri dan di sebelah kanan saya Sarla Enggi dan di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya Marsha dan di sebelah kiri saya Kami ingin mempresentasikan tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Umumnya terdapat benang sari dan putih. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putih. Kami ingin menjelaskan 9 bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Pertama, tangkai bunga. Mari. Mana tangkai bunganya? Nah, mana tangkai bunga? Ya, oke. Terus. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang keempat, bakal biji berfungsi melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Yang kelima, tangkai putik. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. 6. Kepala putik. Kepala putik memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat untuk menerima serbuk sari yang melalui saat terjadinya proses penyerbukan. Yang ketujuh, benang sari. Benang sari berfungsi untuk alat kelamin jantan. Yang kedelapan, tangkai sari. Tangkai sari berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Yang kesembilan, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Mahkota bunga biasanya disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga menarik bagi serangga dan membantu proses penyerbukan. Oke, tadi penjelasan untuk kelompok 1 sangat bagus. Mereka mempresentasikan perkembangbiakan secara generatif dan menjelaskan 9 bagian bunga beserta fungsinya. Kemudian tadi Bapak lihat Siti Adinda kelompok 2 ya. Kelompok 2 bertanya tentang apa fungsi mahkota ya. Mahkota dijawab oleh siapa? Sakura Enji. Jawabannya benar Siti Adinda? Ya benar. Oke. Berarti mereka presentasikannya sangat bagus. Tapi suaranya kurang kuat ya. Jadi kurang terdengar ya kan? Ada juga tadi. Tapi suara Putri Nurhasanah kuat, vokalnya kuat. Yang lain agak kurang. Begitu kalau menjelaskannya itu secara detail. Ini warnanya hijau. Nah, ya kan? Bakal biji tadi di dalam apa tadi? Kelopak. Nah, itu dibilang. Nah, itu warnanya, suaranya kurang kuat. Jadi agak kurang apa juga ya kan? Tapi udah mantap lah itu. Karena kita masih tema 1 ya. Tema 1 ini udah mempresentasikannya sangat baik. Beri tepuk aplaus dulu. Oke, untuk Bapak Putri. Demikianlah presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan perkembangan Mari sedikit biar dengar suaranya. Perkenalkan, nama saya Siti Adinas dan sebelah kanan saya Buat situ. Jarjan Kusapira dan sebelah saya Nafiani. Dan di sebelah kiri saya Buat Marwan. kami ingin menjelaskan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan terdapat pada tumbuhan sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada 9 bagian dari 5 sel. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga yang ketika mahkota kuncung dan akan terbuka ketika mahkota mekar. Yang keempat, bakal biji berfungsi sebagai menerima sari. Penerima mahkota bunga berfungsi biasanya disebut perhiasan dan berwarna-warni. Yang keenam, bakal biji berfungsi sebagai menerima serbuk sari pada saat terjadinya penyerbukan. Tangkai bunga berfungsi tempat penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Kepala putih berfungsi untuk menerima serbuk sari. Bilang, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ada lagi yang bertanya teman-teman? Saya dari kelompok 3. Saya jarang menjelaskan. Saya akan bertanya apa fungsi dari kelompok bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Oke, itu penjelasan dari kelompok 2 ya. Kalau ke presentasi untuk kelompok 2 ini Bapak lihat pertamanya sudah mantap. Pertamanya ya. Lama-lama suaranya makin hilang. Makin tidak terdengar, makin pelan, ya kan? Nah, jadi untuk kedepannya suaranya itu vokalnya itu harus dikuatkan lagi, ya. Udah gitu mempresentasikan 9 bagian bunga ini ada juga yang lupa, kawannya boleh bantu gitu loh, ini tentang ini gitu ya. Nah, jadi temanmu ini sebagai di depan itu membantu mengingatkan kamu yang terlupa. Cuman tadi pertanyaan ada yang nanya tadi kelompok 3 si Tiara tentang apa tadi, fungsi apa? Fungsi kelopak bunga. Benar nggak jawabannya? Yang dijawab oleh kelompok 2 benar? Benar Tiara? Nah, benar. Itu udah bagus. Jadi
penampilan kelompok 2 ini bagus ya. Beri tepuk tangannya. Oke, tutup. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terakhir adalah kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perkembangbiakan secara generatif. Kenalkan, nama saya Tiara Nadira Isnaga, dan sebelah kanan saya Putri Nasari, dan sebelah kanan saya Dian Agis dan Mahira. Kami akan menjelaskan Yang sebelah kiri. yang sebelah kiri saya Ramanda. Kami akan menjelaskan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Umumnya terdapat pada benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Kami akan menjelaskan 9 bagian dari bunga. Yang pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Yang ketiga, kepala putik. Kepala putik berfungsi alat reproduksi bunga betina. Yang keempat, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penapang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Kemudian Yang kelima, benang sari. Benang sari berfungsi Sebagai alat kelamin jantan. Yang keenam, bakal biji. Bakal biji berfungsi melindungi sel telur. Yang ketujuh, dasar bunga. Dasar bunga fungsinya tempat pengekatnya mahkota bunga. Yang kedelapan, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi tangkai putik berfungsi menyaga kepala putik agar bisa berdiri tegak dengan tetap pada posisinya. Yang kesembilan, bakal biji. Bakal biji berfungsi Sekian dari presentasi saya. Ada yang mau tanya. Ada yang bertanya? Saya dari kelompok 1, nama saya Putri Rasana. Saya ingin bertanya, apa itu fungsi bakal biji? Bakal biji berfungsi menyaga Iya, bakal biji. bakal biji
berfungsi Yang tahu kasih tahu kawannya. Apa? Ayo apa? Apa jawabannya Putri? Apa itu bakal biji tadi? biji fungsinya adalah melindungi sel telur. Benar itu Putri Nur Hasanah? Salah, Pak. Salah apa seharusnya? Bakal biji berfungsi melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Nah, itu yang lengkapnya. Oke, jadi persentase kelompok 3 terakhir ini berarti mereka kurang menguasai materi, ya kan? Tapi penampilan pertamanya bagus. Nah, tetapi tadi ada memperkenalkan diri, yang laki-laki lupa diperkenalkan, ya kan? Dan itu kemudian materi yang kamu presentasikan itu kamu harus ingat. Enggak pun sempurna kali pun, yang penting kamu ingat bisa menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh temanmu. Nah, berarti jawaban yang ditanya oleh si Putri tadi kurang tepat lah ya. Oke, beri tepuk tangan.